Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah Roh Nubuat di Perjanjian Baru. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Amos 3 ayat 7. Alkitab Perjanjian Baru menempatkan karunia nubuat sebagai karunia yang pertama dan karunia pelayanan yang sangat berguna bagi jemaat sebagai yang kedua, sebagaimana yang kita bisa baca dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Inilah yang mendorong umat percaya untuk menginginkan karunia rohani yang istimewa ini. Alkitab Perjanjian Baru memberikan beberapa fungsi nabi sebagai berikut. Yang pertama, mereka membantu membangun jemaat. Jemaat dibangun di atas dasar para rasul, para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kita bisa baca dalam Efesus 2 ayat 20. Dan yang kedua, mereka mengupayakan jangkauan keluar misi jemaat. Melalui nabilah Roh memilih Paulus dan Barnabas untuk mengadakan perjalanan misionaris mereka yang pertama. Bisa kita lihat dalam buku Kisah 13 ayat 1 dan 2. Dan memberikan petunjuk kemana mereka seharusnya mengabarkan Injil. Yang ketiga, mereka memajukan jemaat. Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 3, bahwa siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nubuatan diciptakan untuk membangun, menasehati, dan menghibur. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dan 3. Bersama-sama dengan karunia-karunia lainnya, Allah memberikan nubuatan kepada jemaat untuk menyiapkan umat percaya bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita bisa baca dalam Efesus 4 ayat 12. Yang keempat, mereka mempersatukan dan melindungi jemaat. Para nabi membantu mendatangkan kesatuan iman untuk melindungi jemaat dari ajaran-ajaran palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Efesus 4 ayat 14 bisa kita baca. Dan yang kelima, mereka mengabarkan tentang kesukaran yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Seorang nabi pada masa Perjanjian Baru mengamarkan mengenai bala kelaparan yang segera akan terjadi. Nah, untuk menghadapi itu, jemaat mengadakan upaya persiapan agar dapat mengulanginya, sebagaimana yang kita bisa baca dalam Kisah 11 ayat 27 sampai dengan 30. Nah, yang keenam, mereka menguatkan iman pada waktu terjadi pertentangan. Kisah 15 ayat 32 menunjukkan bukti yang nyata akan hal ini. Oleh karena itu, marilah kita tetap bersyukur akan berbagai karunia rohani yang Tuhan berikan kepada jemaatnya. Tuhan Yesus memberkati.